Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cornelia Gloriani dengan NIM 2019-120-191. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Di sini saya akan membahas terkait materi yaitu penjadwalan jangka pendek. Langsung saja, adapun pengertian penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan dapat diartikan sebagai pengalokasian sejumlah sumber daya yang untuk melakukan sejumlah tugas atau operasi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan penjadwalan jangka pendek itu sendiri adalah penerjemahan keputusan kapasitas, perencanaan, agregat, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, material, permesinan untuk memenuhi permintaan karyawan dalam peralatan tertentu yang berbasis harian atau jam. Baik, yang berikut kepentingan strategi penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan yang efektif berarti pergerakan barang dan jasa pada sebuah fasilitas menjadi lebih cepat. Ini juga berarti perusahaan menggunakan aset secara efektif sehingga menciptakan kapasitas yang lebih besar untuk setiap dolar yang ditanamkan. Yang selanjutnya, menghasilkan biaya yang lebih rendah. Kapasitas tambahan atau pergerakan yang lebih cepat dan fleksibilitas terkait menghasilkan pengiriman yang lebih cepat sehingga memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang berikut tujuan dari penjadwalan jangka pendek. Tujuan penjadwalan adalah untuk mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan pada fasilitas yang ada. Dan terdapat dua faktor penting yang melakukan alokasi prioritas itu sendiri, yaitu penjadwalan maju dan mundur. Di mana penjadwalan maju itu sendiri adalah penjadwalan yang memulai setelah persyaratan suatu pekerjaan diketahui. Sedangkan penjadwalan mundur, penjadwalan yang dimulai dari batas waktu dan menjadwalkan operasi yang terakhir terlebih dahulu. Yang berikut kriteria penjadwalan. Ada beberapa jenis kriteria penjadwalan, yaitu meminimalkan waktu penyelesaian, yang kedua memaksimalkan utilisasi, dan yang ketiga meminimalkan persediaan barang setengah jadi, dan yang keempat meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Penjadwalan pada pusat kerja yang berfokus pada proses. Fasilitas yang berfokus pada proses merupakan sistem yang variasi tinggi dan volume rendah dan biayanya dijumpai pada organisasi manufaktur dan jasa. Ini merupakan sistem produksi di mana produk yang dibuat sesuai pesanan dan bisa menjadwalkan menjadi sangat kompleks. Untuk menjalankan sebuah fasilitas yang seimbang dan efisien, manajer memerlukan sebuah sistem perencanaan dalam pengendalian produksi. Sistem ini seharusnya diterapkan yang pertama, menjadwalkan pesanan yang datang tanpa melampaui keterbatasan kapasitas pusat kerja masing-masing. Dan yang kedua, memeriksa ketersediaan peralatan dan bahan sebelum mengeluarkan pesanan ke suatu departemen. Dan yang ketiga, menentukan batas waktu untuk setiap pekerja dan memeriksa kemajuan pekerjaan terhadap batas waktu dan waktu tunggu dari pemesanan. Yang keempat, pemeriksaan bahan setengah jadi selagi pekerjaan dilakukan. Sedangkan yang kelima, memberikan umpan balik pada aktivitas pabrik dan produksi. Yang keenam, memberikan statistik efisiensi pekerjaan dan mengawasi waktu operator untuk kepentingan analisis paguyuban dan distribusi tenaga kerja. Yang berikut di sini terdapat pembebanan pekerjaan. Pembebanan berarti penugasan pekerja yang pada pusat kerja atau pusat pemrosesan. Para manajer operasi menugaskan pekerja pada sebuah pusat kerja sedemikian sehingga biaya waktu luang atau waktu penyelesaiannya dijaga tetap minimal. Kemudian akan dapat pendekatan yang digunakan dalam pembebanan pekerjaan ini. Yang pertama, diagram Gantt dan metode penugasan. Diagram Gantt itu sendiri merupakan alat paraga visual yang bermanfaat untuk pembebanan dan penjadwalan. Ketika digunakan dalam pembebanan, diagram Gantt menunjukkan pembebanan pada waktu luang dan pada beberapa waktu departemen mesin atau fasilitas. Sedangkan metode penugasan mencakup proses
pelimpahan tugas atau pekerja pada sumber daya. Metode penugasan ini paling sering bertujuan untuk meminimalkan total waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas yang ada. Baik, yang berikut pengurutan pekerja. Aturan prioritas untuk membagi tugas. Aturan prioritas memberikan panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang harus dilakukan. Aturan ini terutama diterapkan untuk fasilitas yang berfokus pada proses. Ada beberapa aturan yang paling populer, yaitu FCFS yang artinya yang barang yang pertama datang yang akan pertama dilayani, dan yang kedua SPT, yaitu pekerjaan dengan waktu pemrosesan terpendek diselesaikan terlebih dahulu, dan yang ketiga EDD, pekerjaan yang datang yang batas waktunya paling awal dikerjakan terlebih dahulu, dan yang ketiga yang berikut LPT, pekerjaan dengan waktu pemrosesan yang paling panjang dikerjakan terlebih dahulu. Baik, yang berikut rasio kritis. Rasio kritis merupakan sebuah angka indeks yang dihitung dengan membagikan waktu yang tersisa, sehingga batas waktu pekerjaan dengan waktu pekerjaan yang tersisa. Rasio kritis sangat dinamis dan mudah memperbarui. Rasio kritis ini memberikan prioritas kepada pekerja yang harus dilakukan agar menempati jadwal, di mana rumus rasio kritis itu sendiri yaitu CR sama dengan waktu yang tersisa atau sama dengan batas waktu pekerjaan dikurangi tanggal sekarang. Baik, yang berikutnya pengurutan sejumlah N pekerja pada 2 mesin menurut aturan Johnson. Aturan Johnson dapat digunakan untuk meminimalkan waktu pemrosesan dan pengurutan sekelompok pekerja melalui 2 pusat kerja. Aturan Johnson mencakup 4 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu pekerjaan yang dimasukkan dalam sebuah daftar, berikut waktu yang dibutuhkan pada setiap mesin. Sedangkan yang kedua, pilih pekerjaan dan waktu aktivitas pendek. Sedangkan yang ketiga, setelah sebuah pekerjaan dijadwalkan, hilangkan pekerjaan tersebut dari daftar. Dan yang keempat, terapkan langkah 2 dan 3 pada pekerjaan yang tersisa dan diselesaikan ke pertengahan urutan jadwal. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.